Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week. Dan ini adalah sesi Product of the Week kedua di 2026. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang selalu mendukung sesi-sesi talk show online Katalog Pro khususnya Product of the Week gitu. Jadi seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sesi Product of the Week hari ini kita kehadiran Valentino Group. Mungkin sebelumnya kita mengenal Valentino Grace ya. Nanti juga akan diceritakan bagaimana perubahannya, dan hari ini dari Valentino akan membahas salah satu varian atau series dari produknya, yaitu adalah BlackRock. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week hari ini bersama Valentino Group yang akan membahas salah satu series dari produknya, yaitu adalah BlackRock. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Mas Reza Gotama. Beliau adalah Principal Arsitek dari Go Architect. Selamat siang Mas Reza, apa kabar Mas? Halo, siang Mas Bayu. Mas, Oke, terima kasih sudah selalu membantu menjadi professional reviewer. Dan juga hari ini kita sudah kehadiran perwakilan dari Valentino Group. Di sini sudah ada Pak Windy Yarko, beliau adalah General Manager Project Sales dari Valentino Group. Selamat siang Pak Windy. Selamat siang Mas Bayu, Oke, sehat baik. Mas? Sehat, Alhamdulillah Pak. Baik, kita langsung masuk Alhamdulillah. saja ke dalam sesi Product of the Week bersama Valentino. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman, pada saat nanti diskusi berjalan, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti di akhir acara, di akhir diskusi kita akan bacakan seluruh pertanyaan teman-teman semua. Baik, Pak Windy, silakan Pak. Baik, makasih Mas Bayu. Sedikit memaparkan tentang apa yang tadi Mas Bayu bilang bahwa kita sekarang biasa yang disebut Valentino Grace ya, atau Bapak Ibu biasa mengenalnya Valentino Grace. Sekarang kita bukan berganti nama sih, tapi sebetulnya kita mencoba untuk mengakomodir produk-produk dari Valentino. Jadi sekarang kita sebutnya adalah Valentino Group. Jadi di mana Valentino Group ini, nah di Valentino Group ini kita tidak hanya mengenal Valentino Grace Bapak Ibu. Jadi nanti juga ada dus-dusan atau merek-merek seperti Sakar Marbo, ada Remo, ada Oxford, ada Rudy Grace, ada Colmar. Nah ini semua satu kesatuan dari produk HT Valentino Group. HT atau biasa kita sebutnya porcelain tile juga ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, granite tile atau porcelain tile atau HT itu adalah material buatan manusia ya, yang kita coba buat menyerupai batu alam. Terus yang kekuatannya juga lebih kuat daripada batu alam. Karena kalau kita ketahui batu alam itu kan biasanya porositasnya tinggi tuh. Kayak marmer atau granit itu kan porositasnya tinggi. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu mengaplikasikan batu alam tersebut, hati-hati dengan noda. Karena noda itu begitu kena bisa langsung terserap ke dalam bebatuan alam tersebut. Jadi kalau sudah dipasang lebih baik segera di coating kalau batu alam. Tapi kalau untuk granite tile atau HT tidak perlu karena kita sudah ada coatingnya tersendiri. Jadi lebih kuat, terus lebih tahan gores juga, ya. Terus juga tidak mudah rusak karena kita ketahui bersama satu material yang porositasnya kecil sekali itu secara tidak langsung dan secara teorinya dia pasti akan lebih keras. Ya. Jadi ini kita di Valentino Group ini ada berbagai macam, ya. Dan saya bisa langsung dari BlackRock. Jadi kenapa kita sebut BlackRock? BlackRock ini adalah lini dari Sinterstone yang Valentino Group punya. Terus dikembangkan untuk kebutuhan arsitektur dan interior skala besar. Jadi fokusnya kita sekarang BlackRock ini adalah untuk big slab, ya, untuk big slab. Jadi yang ukuran-ukuran besar. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu kenal Valentino Grace ukurannya 60-60, 80-80 gitu ya. Terus mungkin 61-20. Nah, sekarang kita di Valentino Grace ini ukurannya sudah ada yang besar-besar. Nah, apa sih yang disebut Sinterstone itu? Sebetulnya Sinterstone itu sama sih dengan produk materialnya ya. Saya bicara materialnya. Itu produk HT yang materialnya tentunya agak premium sedikit lah ya. Tapi intinya sama, bahan bakunya sama gitu ya. Jadi hasilnya materi Sinterstone ini ya sangat padat karena tekanannya juga tinggi pada saat dibuat. Terus juga lebih tahan panas ya, lebih tahan gores ya, tahan air dan tahan noda. Jadi kalau saya bicara ada orang bilang, oh ini anti noda nggak? Oh ini anti scratch nggak? Anti gores nggak? Nggak ada Bapak Ibu.
Oke. Nggak ada. Jadi yang ada itu sebetulnya adalah lebih tahan terhadap noda, iya. Karena apa? Karena porositasnya kecil. Noda itu kan kena ke satu permukaan, ya. Misalkan kita contohkan permukaan tile itu. Kenapa dia bisa masuk atau dia bisa terkena noda? Karena porositasnya besar, ya kan? Nah, kalau di apa namanya di HT ini dia porositasnya kecil sehingga lebih tahan terhadap noda. Atau mungkin yang sering kali terdengar kan, oh kita sudah nano coating, jadi anti noda. Enggak, Pak. Nano coating itu bukan anti noda. Jadi nano coating itu adalah dia kan nano itu satuan ukuran. Ya, ketika dia sudah dilapis dengan coatingan yang ukurannya sebesar nano, tapi bila mana ada stain atau ada noda yang partikelnya lebih kecil daripada ukuran nano, pasti mati. Jadi Oke. kalau ada yang bilang, oh ini anti noda nih, enggak Pak, enggak ada Pak bahannya anti noda. Ketika ada noda atau stain yang partikelnya lebih kecil dari nano, pasti dia masuk. Gitu. Dan mudah perawatan kalau untuk HT sih, ketimbang marmer alam atau granit alam. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sekarang ukurannya ada yang besar nih, Bapak Ibu, ya. 120 kali 240 ini ukuran triplek. Ada juga yang lebih besar lagi. Itu ada 160 kali 320. Jadi kalau perbandingannya nih kita perbandingan nih ukuran asli ya, skala aslinya manusia segini nih, Pak. Nah, ini tile kita lebih besarnya segini. Gitu. Ya, jadi ini memang ukuran yang besar dan kebanyakan teman-teman arsitek itu minta yang besar. Kenapa? Karena untuk menggantikan marmer alam. Marble. Iya, betul Bapak, marble. Karena biasanya kalau marble kan, apalagi kalau ukuran 160 kali 320, itu agak susah kayaknya ya Mas Reza ya? Betul. Gitu. Dan kalaupun ada mungkin harganya lumayan selagi ya. Lumayan. Iya. Pak Ya. Win, saya Ya. mau nanya dong, Ya. kalau misalnya 320 kali 160 itu berarti dia kan kalau marmer kan rata-rata sekitar 2 cm ya Pak ya butuhannya. Apakah kalau misalnya Sinterstone ini bisa lebih tipis Pak? Oh, tebalnya ya maksudnya ya Mas ya? Betul tebalannya. Ya, kalau Sinterstone ini kita rata-rata ada di 12 mili sih Mas, nggak sampai 20 mili Oke. gitu. Rata-rata Begitu. kita di 1,2 cm itu 12 mili Mas. Seperti Oke. itu. Kalau yang 240 kali 120 apakah 12 mili juga atau Sama, Mas. bisa lebih? Oke. Sama, iya. Gitu. Jadi Kan. memang rata-rata sekarang yang ukuran besar-besar ini kita di 1,2. 1,2 ya. Oke. Gitu, Mas. Yang 9 di Valentino ada Pak? Yang 9 mili. Yang di 9 mili. Oh, 9 mili ada, tapi ukurannya tidak ukuran sebesar ini, Mas. Oh, oke. Ukurannya yang lebih kecil. Iya, Oke, kayak oke. misalkan ukuran 6120 ada yang segitu. 9 mili, oke. Iya, Iya. seperti itu kira-kira, Mas. Baik. Saya Tapi boleh lanjut, Mas? minimal pada saat kita, biasanya kan arsitek suka tuh Mas, Pak ya, Pak Win ya, yang Iya. seamless, yang nggak mau ada potongan. Ini apa solusi dari Valentino ngehadirin ukuran 320 kali 160 nih bisa jadi solusi ya Pak? Iya. Betul. Karena kita ukurannya actual size-nya benar-benar seperti itu, Mas. Cuma ada cumanya nih, Mas. Ya, ini kan buatan manusia ya, Mas ya. Iya. Jadi pada saat kita akurasi, itu tentunya kita juga ada yang namanya ketentuan dari ISO maupun dari SNI tentang batas-batas toleransi, Mas. Jadi misalkan nih 320, ada beberapa yang benar-benar fix, benar-benar sama 320. Cuma karena di batasan toleransi daripada ISO maupun SNI menyebutkan bahwa ada toleransi ke sekitar 0,5%. Nah, itu jadi ada batasan ukurannya, Mas. Makanya kenapa di semua pabrikan HT ya, di semua pabrikan HT tidak menyarankan untuk dipasang rapat, Mas. Oke. Itu ya. Di semua pabrikan pasti akan menyarankan minimal itu 2 mili. Oke, minimal 2 mili. Karena gini, Mas. Ketika yang saya bilang tadi batasan toleransinya itu masuk ke situ, Mas. Tentunya ukurannya nggak mungkin bisa persis 320 semua kan. Ya. Mungkin ada yang 319,8 misalkan gitu ya, Mas ya. Ada 319, sekian, atau mungkin ada yang bahkan 320,2 misalkan gitu. Ya. Nah, itu kan bisa di adjustment dengan adanya nut tersebut, Mas, yang 2 mili. Gitu. Jadi kita menyarankan ya untuk pemasangan itu
harus ada nutnya. Karena kita nggak tahu nih, yang namanya tukang skillnya sejago apa kan. Betul. Kalau pas dapet yang jago bener ya aman gitu. Tapi kalau yang enggak kan ya repot. Nanti semakin jauh, apalagi bentangannya luas ya, bentangannya Iya, panjang. Betul. Semakin jauh semakin lari tuh. Benar, Pak. Gitu. Jadi nggak rata ya, Pak. Iya, bener. Gitu, Mas. Oke, jadi ini kalau untuk kita punya produk bisa untuk lantai dan dinding, baik indoor maupun outdoor, ya untuk fasad juga bisa. Terus juga bisa untuk countertop table nih. Nanti saya jelaskan Oke. ada beberapa tipe-tipe kita yang bisa masuk. Nah, ini yang saya bilang tadi, Mas, kita ada sertifikat dari KDN juga kita, karena proyek-proyek pemerintah itu kebanyakan minta harus ada TKDN. Ya, kalau nggak ada TKDN mereka biasanya nggak mau. Biasa pemerintah kan gitu, Mas, maunya pakai yang kandungan dalam negerinya tuh tinggi gitu. Kalau bisa TKD-nya 100 ya, Pak. Tapi kayaknya hampir nggak ada deh, Mas. Saya nggak pernah Bener, gitu. bener. Iya. 100. Benar. Ya, ini ada green label, dan ini juga saya bilang tadi batasan toleransi daripada SNI ya, standar SNI kita, karena harus ada SNI. Walaupun sebetulnya SNI itu tuh ya, Mas ya. Betul. Nah, ini ada beberapa surface yang di BlackRock, Mas. Ya. Yang di gloss ini yang kita kenal dengan polish ya, glossy. Ada satin, ada matte rustic, ada matte biasa ya, ada matte fashion, terus ada textura. Nah, yang saya mau tekankan di sini mungkin yang satin nih, Mas. Oke. Kenapa sekarang saya lebih menggembar-gemborkan satin ya? Karena seperti kita ketahui bersama, yang namanya project, apalagi project-project untuk high traffic ya, public area. Itu kan biasanya mungkin Mas Reza, Mas Bayu sering lihat, tanya cepet banget kena gores ya, gitu kan. Nah, kalau satin ini relatif lebih aman, Mas. Tingkat kekuatan terhadap stressnya dia lebih kuat. Terus yang kedua, looknya itu bagus, Mas. Nggak seperti matte. Kalau matte kan agak kalau kita raba itu kan kesat ya. Betul. Nah, kalau satin ini kayak kulit bayi, Mas. Licin. Jadi setelah saya tes ya, Tempori, makanya kenapa saya yakin saya berani ajukan ini ke beberapa project, dan ya alhamdulillah sih beberapa project senang gitu loh dengan adanya satin ini. Karena yang pertama tadi saya bilang, ini lebih tahan terhadap gores, terus yang kedua lebih tahan juga terhadap noda. Jadi setelah saya tes, saya uji coba sendiri ya, itu saya coba dengan, biasanya kalau di lapangan kan apa sih, kopi gitu ya. Ya. Minum-minuman bersoda gitu ya. Terus dengan Forstack juga saya coba saya coba aplikasikan tuh kemarin saya tes. Jadi selama 20 diamkan. Nah, besokannya itu saya lap doang, Mas, pakai air bersih tanpa ada chemical ya. Iya. Hanya air bersih, clear. Gitu Oh. loh. Makanya saya bilang ke beberapa project, saya bilang pakai satin ini kalau mau aman. Gitu loh. Soalnya kan kita tahu ya, Mas, ya, namanya di lapangan tuh ketika kita sudah aplikasi tile nih, kontraktor tuh agak susah ya kalau kita bilang, Pak, setelah pasang ya dibersihkan terus diprotek ya, Pak, gitu kan. Iya. Supaya nggak baret ya, Mas ya. Nah, itu kan susah banget kita tuh kalau mengedukasi mereka seperti itu. Ada yang mau ya hasilnya bagus. Dan owner pun puas gitu kan. Tapi kadang-kala kan mereka, apa sih harus bayar ini. Cuma kan saya bilang, Pak, daripada nanti Bapak dikomplain, ya kan, terus mesti lagi, pasang baru lagi. Yang pertama butuh waktu lagi, dananya juga akan keluar lagi kan, gitu loh. Betul. Ya, jadi kebanyakan itu saya sering kali bermasalah di aplikasi sih sebetulnya, Mas. Oke. Gitu. Ya. Pak Win, mau tanya. Siap. Berarti kalau misalnya untuk yang finishing satin ini, dia refleknya nggak se-glossy apa ya? Iya, Mas. Jadi kalau Mas Reza pilih satin ini, ya, dia tidak ada refleks seperti polish, ya, tapi dia lebih aman karena tidak akan terlihat wavy, Mas. Oke. Betul. Gitu. Ya, biasanya kan yang sering komplain tuh gitu tuh, begitu bentangan besar, ya, cahaya masuk, kelihatan tuh kayak gelombang air tuh. Gelombang, iya benar. Problemnya polish itu. Betul. Yang glaze polish seperti itu. Tapi kalau misalkan Mas Reza pilihnya unglaze polish, itu aman, Mas. Oke. Karena ada jenis polish itu kan, ada glaze polish, ada unglaze polish, Mas. Kalau glaze polish itu kan dia artinya glaze-nya itu dari glasur, Mas, lapisan. Oke. Tapi kalau unglaze polish, dia polishnya itu dari body, Mas. Jadi bodinya yang
Poles poles. sih. Bodinya diabrasif sehingga dia tidak menimbulkan efek wavy. Oke. Gitu Mas Reza. Ya, karena sering problem tuh bingung milihnya. Kalau matte konsekuensinya apalagi di public area tuh pasti kotor gitu. Iya. Apalagi warna-warna yang abu kayak gitu itu beneran nempel sepatu tuh kotor banget. Ya, Tapi kalau jiplakan misalnya sepatu ya Mas. ya kalau polish bener tadi kata Pak Win gitu. Gelombangnya tuh berasa. Jadi kayaknya menurut saya satin ini ya Salah satu antara polish dan matte gitu. Jadi oke lah kelebihan kekurangannya bisa diakomodasi sama si satin ini. Ya, benar Mas. Nanti kalau butuh sampel-sampel aku kirim deh ke Mas Reza. Siapa? Ya. Oke, saya lanjut ya Mas ya. Nah, ini juga kita ada yang disebut metastone. Biasanya orang tanya metastone ini apa sih gitu kan. Sebetulnya metastone sama aja sih Mas. Dan cuma apa namanya saya bilang tadi bahannya premium ya. Desainnya yang tadi apa Mas Bayu bilang seamless ya, presisinya juga cukup tinggi, memberikan kesan mewah. Nah, ini yang metastone ini yang saya bilang tadi Mas, ada true vein. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nih mau bikin top table, kita punya yang serinya true vein. Jadi seperti marmer alam, seperti batu alam. Di atasnya ada urat, di bodinya pun ada urat. Jadi mau dipotong di sini, mau dipotong dimanapun, dia di dalam bodi ini tetap ada urat. Karena biasanya kan kalau yang glass polish biasa, atasnya warna putih nih, tapi bodinya krem atau bodinya abu gitu kan. Jadi ketika dipotong akan berbeda nih antara permukaan dengan bodi warnanya. Berarti motifnya tuh bisa dibilang full body gitu ya Pak Win? Ya, benar Mas Bayu. Jadi ini motifnya masuknya sih ke kalau kita sebutnya di sini true body. Oh, true body. Oke. Ya, kita sebutnya di sini true body. Karena dia masuk nih dari apa? Dari atas seolah-olah dia masuk nih ke dalam. Jadi mau dipotong dimanapun, mau meja ukuran berapapun, ketika dipotong terus di bevel, warnanya sama Mas. Gitu. Terus ada uratnya juga. Jadi seolah-olah memang seperti biasanya kan kalau untuk top table orang-orang pilih marmer alam. Nah, ketika saya present tentang produk ini, mereka tertarik sih biasanya. Atau mereka bilang, waduh harganya jauh banget nih dari marmer alam. Gitu. Karena kebanyakan patternnya mungkin warnanya sama-sama misalkan krem gitu. Tapi patternnya tetap nggak nyambung Pak, biasanya ya. Iya. Yang saya cari gitu. Iya, betul Mas Reza. Mungkin ini bisa jadi satu opsi ya Mas Reza ya. Iya dan ini juga bisa jadi solusi untuk kalau pada saat kita kan pasti desainer atau arsitek tuh suka bikin top table ya Pak. Nah, biasanya kan bikin edgingnya itu agak ribet tuh. Iya. Tapi ini tinggal di curve gitu aja ya Pak. Iya. Mau dibikin sharp nose juga bisa. Iya. Iya. Bisa Mas. Nggak perlu diakalin lagi tambahan lagi ditutup sama apa body dari HT yang sejenis gitu. Jadi ini tinggal benar-benar di curve gitu aja ya Pak. Betul Mas. Keren. Gitu. Terus yang kedua, aku juga ada solusi nih Mas Reza, true reflection. Jadi true reflection ini polish Mas Reza. Ya, sama dengan glass polish. Cuma kelebihan dari true reflection ini, kalau Mas Reza lihat ini nih, ya refleksinya, ini dia sudah tidak se-wavy, tidak se-wavy yang glass polish biasa Mas. Jadi dia lebih flat. Tapi memang jujur ngomong Mas, harganya berbeda. Oke. Kan orang bilang ada harga ada barang ya Mas ya. Betul. Gitu. Ini sih solusi kalau orang yang memang benar-benar nggak mau matte gitu ya. Dia tetap mau kelihatan kinclong-kinclong, kan masih banyak tuh Mas yang betul. Saya maunya yang kinclong-kinclong yang refleksinya kelihatan gitu kan. Yang kalau jalan masih bisa ngaca gitu ya Pak. Tapi sebetulnya bahaya tuh Mas. Oh iya betul. Nabrak berarti. Iya, ibu-ibu jangan pakai rok ke situ. Gitu. Ya, ini true reflection. Ini produk baru juga sih Mas. Dan ini juga sebagai opsi yang saya bilang tadi ketika customer ya atau owner, saya nggak mau, pokoknya saya maunya tetap yang flat, tapi yang glossy tapi yang flat gitu. Nah, ini solusinya ini Mas. Kita ada true reflection. Jadi untuk tipe-tipenya ya, untuk yang true vein atau yang saya bilang tadi true body ya. Ini motif-motifnya kurang lebih ada seperti ini Mas, motif-motif marmer begini. Ini juga untuk top table, dilihat ya Mas ya. Nyambung semua ya. Iya, ketika di bullnose ya jatuhnya seperti ini. Kalau Mas Reza atau Mas Bayu main lagi ke showroom kita nih di Percetakan Negara, saya pasang meja Mas. Meja itu ukurannya sekitar 6,5 meter.
Jadi saya gabung dua tile itu yang ukuran 360, saya gabungkan dua, terus saya bikin curve seperti ini mas. Itu hasilnya Oke. bagus. Jadi kalau ada teman-teman saya nih kayak arsitek-arsitek gitu, kalau saya ajak, saya bilang saya punya marmer nih gitu. Dia bilang, oh lu main marmer gitu. Enggak, bukan. Karena mereka lihat, iya lu kayak marmer lu, mereka bilang gitu. Karena benar-benar looknya benar-benar dapat seperti batu alam mas, gitu. Oke. Heeh. Dan kita juga untuk yang true body ini kita ada dua survei mas, ada yang polis, ada juga yang matte atau satinnya juga ada gitu. Oh, oke. Mm-mm. Pak Win, kalau misalnya untuk satin sendiri, Mhm. pengaplikasiannya tuh bisa dipakai di mana aja ya? Maksudnya untuk kamar mandi atau misalnya area-area basah, apakah masih oke atau perlu yang lebih kasar lagi? Gini mas, kalau untuk kamar mandi kita bicara lantai berarti mas ya. Betul. Kalau lantai ini sih, kalau untuk area basah mas, saya jujur masih bilang agak kurang pede mas untuk satin Oh, ini oke. ya. Karena saya khawatir gini loh mas, namanya orang mandi kan kita nggak tahu air sabunnya mas. Sebetulnya yang bikin Oke. licin itu kan air sabunnya mas. Betul, Gitu loh. betul, betul. Kalau hanya air biasanya sih is oke lah ya. Hmm. Yang bikin masalah ini bukan masalah sih, sebetulnya orang mandi pasti pakai sabun ya. Ya yang problemnya ini Iya, ketika iya. air sabunnya mas. Air sabun tuh Oke. licin soalnya. Jadi saya agak kurang berani merekomendasikan itu di area basah mas. Tapi kalau Oke. area yang sedang-sedang aja ya, yang kadang basah, kadang kering ya, kayak Hmm. maaf, kayak di area biasanya apa namanya di sebelah shower itu kan biasanya area setengah basah Kamar setengah mandi kering ya. kering, betul ya? Gitu ya, itu sih masih oke mas. Oke. Gitu. Terus yang kedua juga mungkin pengaruh juga ke alas kaki mas. Kayak misalnya kita Hmm. ketahui ya alas kaki kita mungkin sendal atau sepatu. Kalau dia yang alas kakinya karet, aman mas. Kan sekarang ada juga tuh alas kaki yang modelnya kayak apa kayak plastik gitu ya, keras gitu Ya. ya. Itu licin mas. Jadi Mas Reza mau pakai R12 pun kalau alas kakinya itu licin. Jadi sebetulnya licinnya bukan dari tilenya, licinnya dari Alas, alas kaki yang alas dia gunakan. kakinya. Oke. Iya, gitu. Ya itu pengaruh juga sih mas. Makanya kalau Mas Reza tanya untuk kamar mandi lantai basah, saya agak sedikit kurang setuju sih mas kalau dipakein itu, takut ya mas ya. Apalagi untuk public Benar-benar. area kan, kayak misalkan hotel gitu ya mas ya. Iya. Kalau customer nanti kenapa dituntut itu. Iya, Nanti iya, iya. repot juga Mas Reza sebagai desainernya. Gitu. Nah, ini beberapa tipe-tipenya ya untuk yang true fan. Pak, Ada yang sedikit book match juga. pertanyaan tentang yang true fan ini Pak. Berarti motifnya itu sejauh ini ya mungkin ini salah satu produk baru ya Pak ya. Tapi dari Valentino itu ada kayak apa ya? Mungkin kasih garansi atau ada pengetesan ketahanan motifnya itu tuh bisa bertahan berapa lama Pak? Apa selama bangunan itu apa masih kokoh gitu? Ya bisa dibilang ini motif-motifnya ya terus akan ada gitu. Karena yang menarik kan ini sampai true body gitu kan tadi Pak Win bilang. Jadi gini Mas, kalau untuk tadi kita bicara motif berarti ya Mas ya, Betul. motif-motif ini ya, apakah motif ini lama-lama akan hilang gitu ya? Enggak Mas, saya sendiri udah pakai di rumah. Kita jangan bicara rumah lah ya, kalau rumah kan nggak apa namanya, Kurang high traffic gitu ya Pak. iya, kayak misalkan di mall-mall gitu ya, di mall-mall gitu kayak misalkan di Living World Alam Sutra itu udah cukup lama juga ya. Itu nggak pernah ada masalah tentang motif sih mas. Dan saya sejauh ini selama saya main di HT dari mulai 95 ya, saya belum pernah nemuin ada komplainan masalah motifnya hilang mas. Oke. Kecuali nih ya, saya nggak tahu nih, kecuali mungkin ya, kalau memang benar-benar di high traffic ya, benar-benar high traffic dan notabene misalkan kasar banget ya mas ya. Artinya gini, misalkan taruhlah di ruko itu kan depannya ada terasnya gitu ya. Oke. Nah setelah teras itu kan biasanya ada parkiran tuh. Parkiran orang biasanya pakai paving block. Iya. Pasang paving block itu pasti ada pasir mas. Benar? Nah pasir itu kalau sudah kena di alas kaki kita, nempel di alas kaki kita, terus menginjak tile ya. Ini saya bicara tile merek apapun ya mas ya. Iya. Dari semua tile, ketika dia kena pasir, terus diinjak itu tergerus mas. Nah tergerus itu artinya dia akan terabrasi kan, karena pasir itu sebetulnya kalau kita zoom itu tajam banget loh mas, kecil-kecil itu dia tajam itu. Jadi dia salah satu material yang agak jahat untuk semua jenis
penutup lantai gitu. Ya paling musuhan lah kasarnya gitu. Nah itu bisa terjadi Mas. Karena kalau dia sering banget, ya artinya dia kan seperti ke amplas ya Mas ya. Iya. Tapi kalau kita bicara untuk kayak misalkan di dalam mall, saya rasa aman. Ya. Hmm. Dan saya juga seperti saya bilang tadi Mas, saya belum pernah dapat tuh komplainan. Wah ini kok motifnya hilang ya? Belum pernah. Oke. Gitu. Ya Mas ya. Pak Win, berarti kalau misalnya kita pakai ini untuk gitu, apa sinar UV itu problem nggak ya Pak ya? Untuk Oh, motifnya siap. sendiri. Untuk fasad yang kena hujan, kena matahari ya Mas. Betul. Ya. Kalau kena hujan, kena matahari, ini saya sering sampaikan juga ke teman-teman arsitek, jangan pilih warna hitam Mas. Selama warnanya tidak hitam, aman ya, terkena UV ya, itu Iya. warna hitam. Karena warna hitam itu dari dulu sampai sekarang itu belum ada obatnya Mas, yang namanya dia nggak akan pudar warnanya. Jadi kalau warna hitam itu biasanya kena UV, kena hujan, itu mungkin jarak antara 5 tahunan itu akan bule Mas, warna hitamnya. Itu selalu, dan sampai saat ini juga saya nggak pernah bisa dapat jawaban dari semua ahli HT ya. Iya. Nggak pernah bisa dapat jawaban. Jadi kalau saya analisa saya nih Mas ya, Iya. warna hitam itu kan nyerap panas Mas, Betul. ya kan? Jadi ketika dia kena sinar matahari itu kan panas banget. Mungkin itu yang menyebabkan warnanya akan pudar. Jadi kalau Mas Reza untuk fasad gitu, yang benar-benar terkena matahari, terkena hujan, saya sarankan jangan pakai warna hitam Mas. Nanti akan bule warnanya, bagus gitu warnanya. Bagus ya. Gitu. Oke, baik. Nah ini sebetulnya warna yang paling bagus yang saya suka sih. Nggak tahu nih kalau bapak ibu suka apa enggak. Tapi ini itu motif yang paling saya suka nih, Palma Gold nih. Nah, Pak, saya langsung mau jadi pertanyaan Pak. Pas di motif Palma Gold ini kan kesannya tuh glossy gitu ya Pak ya. Ada lapisan porselennya lah. Ini dijadikan top table gitu. Nah itu mempengaruhi kalau motif satin atau yang matte kan relatif aman gitu ya Pak. Lebih tahan akan gesekan gitu ya. Kalau yang terlapisi sama yang polis seperti ini, itu kemungkinan polisnya lama-lama akan pudar mungkin nggak sih Pak? Dan tahan goresannya apakah juga lebih berkurang gitu Pak? Ya. Kalau yang polis ini rata-rata semua polis ini Mas itu pasti tingkat ketahanan terhadap scratch-nya ada di bawah satin maupun matte Mas. Kenapa? Karena gini Mas, polis ini kan dia reflektif Mas, ya kan? Jadi ketika kena goresan sedikit, refleksinya hilang kan? Jadi kelihatan banget gitu loh. Tapi kalau satin atau matte, karena dia tidak ada refleksinya, jadi ada goresan sedikit tuh sebetulnya ada goresan sedikit tapi nggak kelihatan Mas. Karena ada reflektifnya. Tapi kalau lama-lama hilang, balik lagi Mas. Seberapa banyak orang yang lalu lalang situ dalam setiap menit. Iya. Tapi kalau untuk di mall-mall gitu di dalam aman Mas. Gitu. Apalagi kalau di contoh ya, saya boleh sharing sedikit ya Mas ya. Contoh misalkan kayak di pintu masuknya mall itu ya. Kalau dia pakai, kita bahasanya keset ya Mas ya. Kalau dia pakai keset yang bagus, itu ruangan dalam pasti lebih aman. Keset yang bagus itu artinya yang mahal ya Mas ya, bukan yang apa, tapi keset yang bagus itu adalah ketika orang lewat situ, alas kakinya itu bisa difilter Mas. Jadi contohnya kalau saya pernah coba studi, itu yang bagus itu sebetulnya keset yang dari ijuk tuh Mas. Nah, jadi kalau ijuk itu ketika kaki kita nempel di situ, itu terfilter tuh. Alas kaki kita yang ada pasir-pasir kecil. Nah, itu nyangkut di situ. Jadi sampai di dalam itu pasir-pasir kecilnya udah nggak ada. Gitu. Relatif lebih bersih ya Pak kalau yang itu ya. Iya, mungkin sekarang nggak tahu ya, mungkin ada ada produk lain yang memang sifatnya seperti si ijuk itu Mas. Jadi yang bagus itu yang seperti itu Mas. Jadi relatif lebih aman. Dan saya pernah dikomplain di satu ruko, ya dia bilang, Pak ini di pintu masuk saya kenapa kusam ya, polisnya hilang ya? Oh iya pasti hilang saya bilang. Karena yang saya bilang tadi dia di ruko depannya teras, terus setelah itu parkiran yang pakai paving block gitu ya, paving block ya. Nah itu pasir-pasirnya di situ. Tapi setelah saya sarankan Pak coba di depan ini Bapak pakai keset yang agak lebaran sedikit supaya orang setiap kali masuk situ harus melewati itu gitu. Nah alhamdulillah sih
berkurang mas, bukan gak ada ya, berkurang. Jadi yang mungkin kemarin mereka bilang ini 3 tahun udah kusam banget, nah 3 tahun ini masih bagus gitu loh, walaupun tetap ada scratch-nya gitu. Tapi biasanya tuh khusus di area-area pintu masuk gitu loh mas. Oke, baik. Heeh. Berarti kalau areanya masih indoor atau interior gitu ya, dan kebutuhannya untuk dekoratif kayak tadi top table, seharusnya sih itu masih aman ya Pak. Oh aman banget itu mas, aman banget. Bahkan biasanya sekarang orang-orang di dapur itu pakainya ini mas. Wah iya itu, wah. Iya. Iya, di dapur itu mereka udah nggak pakai apa sih namanya istilahnya yang buat tatakan motong-motong itu ya. Iya, langsung di atas ini semua. Iya, langsung di atas tile ini mas. Bahkan kemarin kalau Mas Reza atau Mas Bayu ke pameran Indo Biotech, kita di Valentino Group ini bikin top table mas. Iya. Di bawahnya itu pakai kompor induksi mas. Jadi kita masaknya di atas tile mas. Oh, Jadi Kita nggak ada tuh- lapisan besi, maksudnya ya kayak penggorengnya lagi gitu ya Pak? Iya, jadi tetap ada penggorengannya mas. Cuma kan biasanya kan kompor induksi itu kan dia penggorengannya khusus ya, Heeh. yang bisa nyerap itunya ya. iya. Nah itu di apa namanya di atas tile kita cuma ditaruh itu doang. Kompornya ada di bawah tilenya, kompor induksinya itu. Jadi kemarin tuh kita memang panggil chef, aduh saya lupa namanya chef siapa gitu. Dia masak di situ. Gitu. Iya. Jadi Nggak akan memang rusak ya Pak itu ya? Iya. enggak. Dan ketika saya pegang sendiri mas, nggak Nggak panas. panas. Anget ya, anget iya karena Iya. ya, tapi nggak panas gitu. Jadi begitu itunya diangkat ya, terus saya pegang, nggak panas loh gitu. Gitu. Unik sih. Jadi mungkin boleh ini ya mas, sekalian ya mas. Gitu. Nah ini yang true reflection mas, yang tadi saya bilang apa namanya refleksinya ngeflat ya, lebih ngeflat. Saya nggak bilang 100% flat ya, tapi jauh sekali daripada yang glass polish biasa dari tingkat wavy-nya. Ini lebih flat. Ini juga ada yang motif-motif kayak onyx ya mas ya. Ini kita ada beberapa sih tipe-tipenya onyx gitu loh. Dan kemarin itu di beberapa perumahan yang memang ownernya suka dengan motif onyx, dia pakai tuh. Banyak orang bilang, "Wah, aneh banget nih onyx." Tapi orang yang suka ya suka nggak suka relatif sih mas ya. Iya. Senang tidak senang tuh desain itu kan relatif ya. Benar ya Mas Reza ya. Betul Pak. Tapi banyak orang bilang bagus gitu loh. Tapi ada juga bilang, "Ih, aneh banget sih pakai onyx di lantai." Gitu. Tapi sebetulnya itu HT. Cuma bedanya kan kalau ini motifnya aja ya, motif onyx ya. Look-nya terlihat look onyx. Cuma kan kalau onyx beneran kan disorot dari belakang tembus tuh. Kalau Betul. ini nggak tembus. Oke. Gitu. Ini juga bagian dari true reflection ya, warna abu-abu. Karena kan sekarang mungkin Mas Reza masih ini ya Mas ya. Tren warnanya masih putih, hitam, abu, krem coklat gitu ya Mas ya. Lumayan. Apa udah mulai berubah? Sekarang sih masih sih warna-warna natural kayak gitu, abu coklat gitu. Kita Masih padu padannya sama yang warna-warna bright kayak untuk furniture-nya jauh lebih gampang sih. Oh, Itu. iya, lebih masuk, gampang masuk gitu Betul, ya. betul. Iya. Ya, warnanya di sini sih masih. Iya. Kata permintaan dari teman-teman masih katanya gitu. Ya, mudah-mudahan true reflection. Pak, tadi kan mungkin pertanyaan Pak Win ke Mas Reza mengenai motif dan juga warna gitu ya Pak. Nah, dari Valentino sendiri itu masih membuka kemungkinan customize nggak sih Pak? Khususnya dari segi motif dan warna gitu ya Pak. Karena kan kita tahu mungkin Pak Win juga saya yakin udah ratusan atau mungkin ribuan kali ketemu banyak arsitek dan proyek-proyeknya gitu. Kadang-kadang klien dari arsitek butuh sesuatu yang cukup personal gitu. Wah, saya mau motifnya bener-bener nggak mau saya seribet natural stone gitu, tapi dari segi motifnya, warnanya itu mendekati itu gitu. Nah itu dari Valentino sendiri itu masih membuka kemungkinan-kemungkinan kayak gitu nggak sih, Pak Win? Ya, jadi kita untuk custom ya, custom baik itu motif, terus surface gitu ya Mas ya. Kita masih membuka Mas. Tapi ada minimum quantity Mas biasanya. Oke. Minimum quantity-nya itu biasanya kita di 6.000 meter Mas. Oke. Jadi kalau memang ada project besar yang memang apa namanya pengen custom ya, oh saya maunya warnanya begini, motifnya begini gitu ya, dengan ini, oke, kita bisa. Tapi yang pertama ada minimum volume, yang kedua ada minimum waktunya juga Mas.
Nggak bisa oke. cepat karena R&D kita kan harus bikin dulu contohnya, Betul. ya kan? Kalau misalkan project Mas Reza nih atau Mas Bayu punya project misalkan masih setahun lagi, nah mulai sekarang nih kita bisa develop nih. Jadi saya akan ajukan ke R&D maunya begini begini begini, nanti mereka buatkan dulu tuh sampel-sampelnya. Ada sampel A, B, C, D misalnya gitu ya. Nah nanti yang paling mendekati dengan keinginan customer itu yang mana? Karena kan kalau custom gitu kita butuh modal di awalnya, tuh bukan butuh modal di awal sih, artinya kan kita preparationnya tuh nggak untuk massal kan mas. Ya, Nah Ya, itu juga butuh butuh dana soalnya. Biasanya yang custom betul. itu pasti harganya di luar harga yang standar gitu Hmm. mas. Oke. Fair enough sih Pak, gitu. Karena memang yang namanya khusus-khusus itu ya harga juga khusus ya Pak ya. Betul. Benar benar benar. Custom masih lebih mahal ya mas ya. Siap. Dan ini juga masih true reflection ya, motif-motif seperti ini ya, warna hitamnya juga kita ada. Ini juga ada apa kalau yang mau monokrom ya mas ya, ini kan ada apa gloss sama matte gitu. Oke. Yang bawahnya mau matte, terus Matte. tipnya mau gloss ada. Karena sekarang masih banyak orang yang minta monokrom gitu ya mas ya. Betul. Terutama kamar mandi sih itu. Ya, ya ini juga model-model masih seperti ini. Berarti motif ada yang book match, ada yang biasa juga yang random ya Pak ya? Ya, ada mas. Jadi motif-motif kita ada yang random. Kalau random itu kan ngacak ya, nggak Betul. nyambung urat-uratnya. Terus ada juga yang apa namanya kita sebutnya connected pattern. Jadi connected pattern itu berarti antara 1, 2, 3 tile itu kalau hubungin uratnya nyambung semua. Nah, sebetulnya connected pattern sendiri kita ada 2 mas, tapi bukan di ukuran yang besar ini ya. Mungkin yang di Oke. ukuran yang agak 61-20 gitu. Kita ada yang namanya random connected pattern dan connected pattern aja. Jadi bedanya itu kalau random connected pattern itu bebas ngacak. Jadi nggak ada urutan A B C D mas. Ya. Ya, jadi mau A ketemu C atau A ketemu D itu akan tetap nyambung uratnya. Ada juga yang connected pattern aja. Kalau connected pattern aja, kita kayak main puzzle mas. Jadi nanti di dus itu kita akan kasih tahu dalam satu dus ini ada 4 pattern ya. A, B, Oke. C, D. Nah, A, B, C, D ini tidak boleh diacak masangnya. Jadi sebelah kanannya A harus B, sebelah kanannya B harus C, sebelah kanannya C harus D, gitu mas. Kalau misalkan dia A terus sebelah kanannya dipasang C, nggak nyambung tuh nanti uratnya, Oke. gitu. Memang kalau secara motif lebih bagus yang connected pattern, Ya. bukan yang random. Gitu. Cuma problemnya kalau yang connected pattern aja, Mas Reza butuh satu motif nih, misalkan yang C doang harus beli satu dus mas. Ya, ya. Terus waktu pasang juga harus digelar dulu. Biasa kita pasang kayak pasang marmer ya Pak ya? Ya, tapi sebetulnya gini mas, karena biasanya kita untuk yang connected pattern ini mas, dalam satu dus itu ada 4 mas. Ya, Oke. jadi tinggal ini aja sih, tinggal gabungin. Misalkan kita udah pasang A nih, oh sebelahnya harus B, nggak boleh B. C. Gitu. Oke. Dan di tilenya itu udah ada ininya mas, udah ada note-nya. Oh ini tile motif A, ini tile motif B gitu loh. Oh. Jadi sebetulnya nggak perlu digelar juga bisa sih mas Reza. Yang penting bukannya satu dus itu. Satu dus. Oke. Gitu. Kalau untuk BlackRock sendiri Pak, berarti untuk random ada berapa jenis tipe ya? Biasanya kan ada V4 kayak gitu-gitu. Iya, berapa faces gitu maksudnya mas? Iya, faces betul. Kita kalau untuk yang big slab ini kebanyakan sih 3 faces mas. 3 Karena kan faces. ukurannya besar-besar tuh. Iya. Yang kalau ukuran besar kan sebidang area juga udah nutup nih biasanya untuk tiga buah ya, 3 slab gitu Iya. udah nutup gitu. Biasanya kita ada di 3 mas kalau untuk yang connected. Oke. Kalau book match kan cuma 2 ya mas ya. Betul, Kanan betul. gitu. Kiri kanan. Gitu mas. Oh, Tapi berarti kebanyakan sih yang random mas. berarti kalau yang mau ngikutin motifnya dari ya istilahnya tadi ABC gitu ya, berarti D-nya balik lagi ke A gitu ya Pak ya? Iya, Oke. betul mas. Ini beberapa motif-motifnya juga masih true reflection. Ya, ini yang apa namanya? Ini juga banyak peminatnya nih mas yang warna hitam ini nih. Mereka buat backdrop, mereka bilang bagus nih gitu. Apalagi kalau main lightingnya jago ya mas ya. Oh, Iya. Gitu. Ya Pak ya. Kata-kata. Iya. Biasa diatur apa ya? Pakai spotlight gitu. Jadi si depth printingannya tuh lebih berasa kayak 3 dimensi di. Benar mas. Benar.
gitu. Jadi nggak tahu nih, ini motif apa namanya, motif-motif kayak gini kan, kayak travertin gini ya Mas ya. Iya, Hmm. Ini masih ini nggak ya? Masih in nggak ya? ada aja sih Pak. Ada aja ya. Ada aja. Iya iya. Nah, Pak, ngomong-ngomong mengenai motif travertin itu kan kita tahu travertin itu banyak pori-porinya tuh lumayan kelihatan gitu ya Pak. Nah, Hmm. di Valentino sendiri pada saat ngeluarin apa namanya yang motif travertin itu ada kesan pori-porinya yang juga terlihat nggak Pak? Atau memang garis-garisnya aja gitu Pak? Kita ada dua Mas, ada dua jenis Mas, dua jenis surface. Jadi yang pertama dia flat, tidak ada bolongnya sama sekali, tapi ada motif ya yang itu terkesan ada bolongnya, padahal sebetulnya nggak ada. Nah, Oke. terus yang kedua bener mirip banget dengan travertin asli Mas. Dan bolong-bolongnya itu dia bukan bolong-bolong yang buat kayak lobang bener-bener bulat gitu ya, atau lonjong doang. Ini dia kayak bener-bener rongganya batu karang Mas. Kayak senatural mungkin berarti ya Pak? Ya, natural, senatural seperti travertin asli gitu. Karena waktu itu saya juga pernah punya pengalaman, ada orang pengen pasang fasad pakai travertin asli Mas. Cuma kan harganya gila-gilaan tuh. Terus si kontraktor bilang, Win lo punya nggak yang kayak gini? Ada gitu kan. Terus udah dong, saya kasih dong, oh ini bagus nih, dia pasang Mas. Terus begitu si ownernya datang lagi ngelihat, dia bilang, katanya nggak masuk harganya, itu bisa pasang travertin. Dia nggak tahu kalau itu HP. Jadi memang mirip banget. Jadi pas dia pegang, iya mirip banget Mas. Karena surface-nya juga ada dua Mas. Yang satu benar-benar polis, yang satu lagi matte, tapi matte. Oke. Dia kayak travertin gitu ya Pak? Kayak satin gitu sih sebetulnya. Cuma dia ada bolong-bolongnya itu yang bikin menarik kan, yang seperti aslinya itu kan ada bolong-bolongnya. Iya. Nah seperti itu. Jadi banyak yang kayak asli nih gitu. Banyak dibohongin lah gitu. Jadi rekanan-rekanan kontraktornya Valentino banyak yang ini untung banyak nih ya. Nah, ini juga for high traffic. Sebetulnya yang tadi saya bilang satin itu udah bagus juga untuk high traffic. Ya. Cuma kan permasalahannya kadang-kadang kekuatannya gimana nih kalau nanti buat di garasi misalkan, atau buat di ada di kisaran 350 sampai dengan 450 kg per cm persegi Mas. Oke. Jadi kalau ukuran bentuk 35 sama ke 45 ya. Gitu. Sebetulnya kuat. Permasalahannya Mas, kalau kita di lapangan itu seringkali teman-teman kontraktor itu pasangnya itu kan setengah basah, atau mereka sebut setengah basah atau setengah kering ya. Terus ditempel tile di atasnya. Nah itu sebetulnya kurang tepat Mas. Yang benar-benar bagus itu kalau untuk area kayak misalkan di di garasi atau di drop off ya, itu harus script dulu Mas. Oke. Ya, jadi scriptnya sudah dipasang, scriptnya sudah rata, baru dipasang tilenya. Kan dipasang tilenya biasanya pakai adesif ya, pakai bahan perekat ya. Nah, adesif itu kan cuma 2-3 mili gitu loh. Kalau mereka pasang dengan metode pasang basah atau pasang kering, itu biasanya problemnya adalah kita nggak tahu nih pasang basah, pasang kering ya. Mereka tingkat prosentase airnya seberapa? Pasang setengah basah kan bisa aja prosentase airnya 20% atau 20% atau 30% gitu kan. Nah, pas setengah basah ini kan berarti masih banyak. Ketika dia masih banyak kadar airnya terus ditumpangin tile ya. Ketika dia mengering, pertanyaannya adalah airnya lari kemana? Menguap kan? Nah, ketika airnya menguap, si adukan itu mengalami penyusutan nggak? Ya kan pasti mengalami penyusutan, dan penyusutannya kita tahu nih ada di pojok kah, ada di tengah kah, ya kan? Nah kalau ada di pojok ya mungkin masih bisa mereka bilang disuntik gitu ya. Tapi kalau di tengah Mas, gimana cara nyuntiknya? Ya kan? Makanya seringkali kan begitu dites, oh ini ada kopong nih di tengah, ya kan? Nah itu karena mereka pada saat aplikasi itu pakainya setengah basah atau setengah kering. Airnya menguap, pasti ada bolong ya kan? Gitu. Tapi kalau mereka pasang script dan scriptnya sudah matang, saya jamin nggak akan ada yang bolong-bolong kayak gitu Mas. Dan itu jelas lebih kuat gitu. Jadi
Jadi untuk perokatnya juga bukan karena adhesif nih, kita nggak nyebutin adhesif apapun gitu ya. Dari base-nya itu udah bener gitu ya Pak Win ya. Betul, betul sekali Mas, betul sekali. Jadi kalau adhesif kan ya kita nggak perlu sebut merek, ada merek Iya. A, C gitu ya. Hmm. Nah itu terserah deh, bebas-bebas aja gitu. Oke. Awin berarti waktu pemasangan terutama yang besar nih yang 3,2 kali 1,6 kita perlu taruh beban lagi di atasnya nggak sih Pak supaya nggak melenting Oh atau gini gimana? Mas, sebetulnya kita ada yang namanya alat bantu tuh leveling spacer Mas. Oke. Ya, jadi leveling spacer itu gunanya levelnya itu artinya dia untuk menekan nih Mas antara tile sebelahnya, tile kiri kanan ya kita sebutnya. Iya. Jadi dia dipres Mas supaya pada saat sambungan itu si level yang kiri dan yang kanan ini dipaksa untuk sejajar sehingga nggak ada lagi istilahnya nyisil atau ngeplin ya. Oke. Yang kedua disebut leveling spacer. Spacernya itu biasanya kita yang 2 mili Mas. Pemakannya tuh rapinya dapet ya. Terus level antara tile kiri dan kanannya itu dibuat sama Mas. Oke. Kayak gitu. Itu harus sih kalau untuk yang apa namanya big slab gitu. Iya. Karena mungkin Mas Reza pernah dengar atau pernah lihat ada tukang yang mungkin ya belum pengalaman pasang yang begitu dipasang ngulet Mas. Iya, melenting semua itu. Iya, melenting semua. Nah itu karena dia nggak pakai leveling spacer. Terus yang kedua, pada saat dia mengangkat itu harusnya pakai kop. Kalau pakai kop, Iya, betul. pakai kop itu dia kan akan semua tuh diangkatnya tuh. Iya, kayak pasang kaca ya Pak ya. Ya benar Mas, kayak pasang kaca. Itu sangat pengaruh juga pada saat aplikasi. Tuh. Nah kebanyakan yang mereka belum pernah pasang itu, oh, udahlah pasang aja langsung jebret gitu kan. Nah itu pasti nanti akan problem untuk melenting ya, ngulet gitu. Iya. Kadang bawahnya harus benar-benar bersih gitu. Kadang suka sambil ngerokok. Kacau. Bener. Gitu. Dan ini ada beberapa project reference kita sih Mas yang udah pakai Valentino ya, Valentino Group kayak shopping mall ya. Kita shopping sebetulnya masih belum dimasukin semua nih sama tim saya. Percaya saya. Yeah. Apapun ada project biasanya nama-nama Valentino sering sebut tuh Pak. Maksud ya. Emang nggak sopan tuh Valentino nongol terus gitu. Ya untuk apartemen landed house di Jakarta sih kayaknya hampir semua ya landed house itu pakai kita. Untuk hotel ya, house ya seperti ini, terus perkantoran ya sudah banyak. Untuk rumah sakit, bahkan rumah sakit Hermina itu seluruh Indonesia sudah MOU dengan kita Mas dari kurang lebih dari 5 tahun lalu lah gitu. Untuk sekolah-sekolah ya, untuk referensi sih sebetulnya kita udah banyak banget sih Mas. Ya dari mulut ke mulut juga ya gitu loh. Pakainya apa? Pakai Valentino ya, hubungin kita gitu loh. Seperti itu kurang lebih Mas. Nah ini terus apa biasanya teman-teman tuh kenapa sih mesti Valentino gitu kan? Karena ya Valentino ini kita udah lebih daripada 30 tahun sih berpengalaman di bidang ini Mas, di bidang HT ya. Terus juga kita selalu support nih teman-teman baik dari kontraktor, owner maupun teman-teman arsitek seperti Mas Reza. Biasanya arsitek-arsitek nih sampel dong, oke kita kirim sampel yang utuh boleh, mau yang potongan dulu boleh. Tapi biasanya teman-teman arsitek tuh kalau di awal-awal enggak, saya kecil dulu aja, nanti ruangan gua penuh gitu. Supaya bisa ini aja matching color ya Mas Reza biasanya yang kecil-kecil ya. Tapi kalau sudah mengerucut biasanya untuk approve minta yang showroom aja. Ya biasanya kalau yang gede-gede sih mereka showroom sih Mas. Jadi kita ini kenapa ya kita komitmen lah ya terhadap customer ya, terhadap teman-teman arsitek juga. Kita akan support project-project yang sudah dipercayakan kepada kami gitu. Ya, mungkin pemaparan saya cukup nih Mas Reza, Mas Bayu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Reza silakan sebelum saya pindah nih pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu peserta banyak nih. Pak Win. Siap. Tapi sebelumnya Mas Reza masih penasaran lagi Mas? Silakan. Saya penasaran untuk cara pasang sih Pak, cara pasang untuk yang fasad terutama. Itu gimana ya pasangnya? Apakah perlu pasang kering kah? Maksudnya berarti ada pengait apa segala macam, bisa pasang basah gitu. Jadi untuk fasad Mas, saya selalu menyarankan pas basah untuk HT. Ya, karena kalau pasang kering itu ya pasti akan banyak coak-mencoak tuh Mas di belakang tie, ya kan, untuk bracketnya itu kan. Betul. Nah,
Kalau tukangnya nggak jago, ya, begitu Mas Bayu coak, Mas Reza coak, Iya. itu bisa crack Hmm. tilenya. Gitu. Jadi saya sarankan pasang basah, tapi ada tapinya Mas. Saya pasang basah, tapi ada beberapa titik yang memang harus saya coak. Ya, kita nanti ajarin tuh cara coaknya. Ya, kita coak, terus kita kasih kawat kawat benrat, tapi kawat Oke. benratnya itu yang dari stainless ya, yang lebih tahan terhadap karat ya. Iya. Nah, jadi itu sebagai angkurnya Mas. Nah, kenapa saya sarankan itu? Karena gini, saya bertanya ke beberapa teman-teman yang mereka bergerak di bidang adesif ya. Iya. Saya selalu tanya, kalau saya pasang fasad pakai adesif, bisa jamin nggak berapa lama akan merekat terus ya? Iya. Nggak ada yang pernah bisa jawab Mas. Jadi artinya saya bilang oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, karena mereka bilang apa? Tergantung ya, kita nggak tahu nih cuacanya gitu kan, hujan panas segala macam, itu akan mempengaruhi bonding. Nah jadi oke, saya bilang kalau gitu saya tetap harus menggunakan angkur. Angkur itu artinya bukan untuk pemasangan Mas, bukan untuk pemasangan Mas Reza. Angkur itu kita untuk mengantisipasi bila mana suatu saat tile itu sudah tidak bonding lagi dengan dinding. Kebayang nggak sih Mas, tile 61-20 lepas Iya. ya, terus jatuh, Iya. nibanin orang, selesai Mas orang gitu kan. Tapi Iya, kalau iya. kita pasang angkur itu dia lepas dari nggak bonding lagi gitu ya, nggak nempel lagi, dia nggak langsung jatuh Mas, dia akan bergelantung, ketahan sama si angkur yang kita buat tadi. Oke. Gitu. Itu sudah saya terapkan, kalau boleh saya sebut, di BSD ya, proyeknya Sinarmas. Kalau mereka pasang, bilang ke teman-teman pakein angkur, karena kita tidak bisa jamin seberapa lama dia bisa bertahan. Mungkin Mas Reza, Mas Bayu sering lihat ya di luar sana pasar itu sering copot kan. Betul. Nah, itu kenapa saya bilang selalu pasang angkur supaya mencegah. Karena yang pertama mencegah tidak terjadinya korban. Yang kedua, tile itu ketika copot, Mas Bayu atau Mas Reza bisa pasang lagi, nggak perlu cari tile lain. Tinggal diketrik lagi dindingnya, kasih perekat lagi, tempel lagi Mas. Kan biasanya kalau misalkan udah 2-3 tahun mau cari yang sama di mana coba? Yang shadingnya sama. Iya. Sama. Ya, Pasti beda. pasti beda, karena setiap kali produksi nggak usah setahun 2 tahun ya Mas. Saya produksi bulan ini nih, terus saya produksi lagi bulan depan, itu nggak mungkin bisa 100% sama warnanya. Gitu. Kayak gitu sih Mas. Mungkin kejawab Mas Reza ya tentang hal itu ya. Siap. Jadi saya sarankan tetap pasangan tetap pakai pengamannya angkur. Gitu. Oke. Sedikit menambahkan Mas Reza, Pak Win, berarti berapapun biasanya kan mungkin banyak di luaran pasang basah tuh ada batasan tingginya. Berarti kalau dengan tadi teknik yang mungkin disampaikan sama Pak Win itu batasan dong Pak? Nggak ada. Pasang Nggak basah. ada. Gitu, Pak? Iya. Oke. Karena biasanya orang kasih batasan itu dari sisi keamanan Mas. Betul. Jadi kalau ini kan anggapan saya nih sudah relatif aman dengan menggunakan angkur itu. Tapi juga gini Mas, serta-merta kayak misalkan tadi ukuran besar, angkurnya cuma 2 gitu, jangan copot nanti karena beratnya. Iya. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab Mas Reza. Nanti mungkin kalau masih ada penasaran kita main-main ke showroomnya Valentino nanti. Harus dong, harus. Nanti saya gelar karpet merah. Baik, Mas Reza, terima kasih sudah menemani saya dan menanggapi paparan dari Pak Win. Jadi di sini juga sudah banyak pertanyaan nih, Pak Win. Saya akan izin membacakan pertanyaan di kolom chat. Dan Mas Reza, stand dulu ya, Mas ya. Siap, Mas. Oke. Pertanyaan pertama dari Pak Bekti Suslo. Beliau dari Pratama Savindo. Nah, Pak Bekti menanyakan untuk backrock ukuran besar, apakah motifnya berulang atau bisa dibuat seperti marmer yang uratnya bisa menyambung satu dengan yang lain? Sebenarnya ini sudah terjawab ya Pak ya. Mungkin Pak Win bisa nambahin sedikit Pak. Ya, boleh. Terima kasih Pak Bekti. Ini teman saya kayak gini Pak Bekti. Pertanyaan ngetes jangan-jangan jawab Pak. Oh enggak, saya udah lama nggak komunikasi sama beliau juga nih. Mungkin dia juga jadi kurang update dari saya nih. Mohon maaf. Ya Pak, siap. Ya, jadi pertanyaan itu seperti tadi, memang kita ada beberapa tipe yang memang bisa nyambung semua urat-uratnya. Cuma ada beberapa tipe juga yang
random ya, jadi Hmm. nggak bisa ketemu nih. Tinggal kita mau pilih aja sih yang mana motif-motifnya, gitu sih. Nah, Mungkin itu. pertanyaannya motif-motif itu tuh biasanya tadi kan Pak Win sempat sampaikan produksian itu tuh di Valentino tuh cukup fast moving gitu. Nah, itu Iya. seberapa lama sih Pak biasanya Pak ketersediaan satu motif itu di Valentino Pak? Hmm. Kalau bicara berapa lama ketersediaannya, artinya mungkin Mas Bayu khawatir tentang discontinue ya. Betul, betul Pak. Nah, gini Mas, kalau bicara berapa lama, saya nggak bisa pastikan berapa lama. Selama demand-nya masih ada, ya Mhm. kita akan terus produksi. Sebagai contoh ya Mas ya, sebagai contoh. Yang namanya krem polos dari 30 tahun lalu pernah berhenti Mas. Iya, iya. Gitu lah. Karena demand-nya ada terus gitu kan. Mhm. Permintaannya banyak gitu. Jadi itu nggak pernah. Beberapa motif yang mungkin memang demand-nya kurang. Jadi kan kita biasanya setiap tahun ini kita review nih Hmm. stoknya tipe A misalkan. Stoknya tipe A ini kok masih banyak ya dari 2 tahun lalu ya. Hmm. Nah berarti kan demand-nya kurang tuh. Nah Hmm. kemungkinan tahun depannya itu kita discontinue produksi itu. Karena Hmm. kita nggak mungkin nyetok barang yang nggak laku Mas. Saya bisa dimaki-maki sama owner. Masa diproduksi terus gitu loh, orang nggak laku diproduksi gitu ya. Jadi kalau kalau nanya berapa lamanya Mas, itu relatif Mas, Hmm. tergantung dari demand ya, daripada Hmm. keinginan customer, motif yang bagaimana Hmm. gitu sih Mas. Baik, dan terima kasih juga Pak Bekti sudah memberikan pertanyaan dan hadir. Mudah-mudahan juga sudah cukup menjawab. Jadi Katalog Pro ini sekali lagi ini adalah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan varian informasi data spesifikasi material secara lengkap, detail, dan berasal langsung dari para prinsipal brand-brand material building tersebut, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk ke dalam halaman Katalog Pro, jadi nanti akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan Katalog Pro ataupun update-update dari setiap brand-brand atau vendor-vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro gitu. Di sini nanti seperti kayak newsfeed kalau ada di Facebook atau di LinkedIn, jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat dan mendapatkan update-update dari setiap brand-brand atau vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Katalog Pro ini adalah platform digital yang dapat membantu teman-teman Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan informasi tentang detail tentang produk-produk yang dibutuhkan gitu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman nggak perlu lagi harus mungkin mempunyai ruangan khusus untuk menyimpan berbagai macam katalog atau mungkin brosur-brosur dari setiap vendor-vendor material dalam bentuk cetak. Dan Katalog Pro di sini sudah membuatkan dalam bentuk digitalnya gitu. Jadi lebih mudah diakses. Nah, kita membagi menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi, jadi arsitek, interior, sampai dengan sipil dan MEP gitu. Jadi di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan informasinya, atau kita bisa langsung ke brand atau vendor material yang kita ingin tahu. Contoh misalnya di sini, dan nanti ada search engine kami yang akan kata-kata tersebut, dan misalnya seperti ini, Valentino. Dan mungkin sekali lagi sebelumnya mungkin kita masih mengenal Valentino Grace, nanti akan sedikit dijelaskan juga perubahannya, dan di setiap halaman brand page ini kita akan mengetahui Valentino ini kantornya di mana, PIC-nya siapa, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produk-produknya gitu. Jadi ini adalah varian produk-produk Valentino yang sudah diupload di Katalog Pro. Jadi bagi teman-teman di sini juga kita akan menyediakan informasinya, seperti informasi dari deskripsi, spesifikasi, sampai dengan hal lain gitu. Jadi di sini nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan atau membuat sebuah dokumen rekomendasian yang biasanya selain kita mendesain, kita juga harus membuatkan sebuah dokumen rekomendasian material-material apa saja yang akan kita aplikasikan di proyek yang sedang dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi Katalog Pro sudah punya sistemnya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin keluar masuk banyak website atau mencari informasi tentang varian di banyak tempat gitu ya. Di platform digital ini sudah cukup. Nah, dari yang menarik lagi, di 1 tahun terakhir akhirnya Katalog Pro membuat satu feature yang baru karena banyaknya permintaan tidak hanya informasi tentang spesifikasi material, tapi sampai juga mendapatkan materialnya.
Akhirnya Katalog Pro membuat satu fitur jual beli seperti e-commerce, cuman bedanya ini untuk market project gitu ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan variasi produk-produk material dengan harga yang menarik, dan ini adalah langsung dari prinsipal atau dari distributor yang ditunjuk langsung oleh prinsipal atau brand dari produk tersebut. Untuk feature ini mungkin akan dijelaskan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Betul apa yang sudah diinformasikan oleh Mas Bayu bahwa saat ini Katalog Pro sudah bisa berbelanja secara langsung produk-produk material building. Caranya bagaimana? Izinkan saya share ke Bapak dan Ibu semua. Baik, setelah Bapak dan Ibu berhasil sign in di Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di Katalog Pro termasuk fitur promo dan RFQ. Di mana fitur promo ini akan membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan produk-produk material building tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak dan Ibu, kami produk-produk yang ada di promo produk ini kami dapatkan langsung dari prinsipalnya tentunya dengan harga promo, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir terkait produk dan kualitasnya seperti itu. Dan Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan fitur RFQ, di mana fitur ini akan memenuhi segala kebutuhan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu tidak mendapatkan produk yang ada di promo produk yang Bapak Ibu butuhkan. Bapak dan Ibu cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, dan alamat, serta kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya, Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Valentino, seperti ini, Bapak dan Ibu bisa menuliskannya, nama produknya apa, dan Bapak dan Ibu bisa menambahkan produk-produk lainnya yang Bapak Ibu butuhkan, tentunya untuk proyek semua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu setelah mengisi tabel yang Bapak Ibu butuhkan, bisa langsung send RFQ yang ada di tombol kanan sebelah bawah ini. Dan Bapak dan Ibu bisa juga terhubung bersama tim Katalog Pro di WhatsApp kita. Bapak dan Ibu bisa langsung klik icon WhatsApp yang ada di Katalog Pro di sebelah kanan bawah. Nanti akan terhubung bersama WhatsApp-nya Katalog Pro, atau Bapak dan Ibu bisa men-save nomor kita di 08222 001678 atau berbelanja secara langsung produk promo melalui katalogpro.co.id/promo dan bisa minta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Bapak dan Ibu tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro. with Katalog Pro. Baik. Terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup Product of the Week. Tahun ini bisa menjadi tahun yang baik untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.